Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Suci Nasari, Saya Vina Judin Anggraini. Saya Ridhonia. Saya Yolanda Novela. Di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran pohon faktor KPK dan FPB. 3. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Vina Jupita Anggraini. Kepada Vina, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media yang telah kami buat. Media yang kami buat, kami beri nama pohon faktor. Adapun fungsi media pembelajaran yang telah kami buat yaitu untuk membantu memudahkan siswa dalam memahami suatu pembelajaran, terutama untuk tentang pembelajaran KPK dan FPB, yang dimana pada mata pembelajaran tersebut biasanya siswa sering malas bahkan tidak suka dengan mata pelajaran tersebut karena pembelajaran tersebut dapat dikatakan sedikit rumit. Mengapa demikian dikatakan rumit? Karena dalam pembelajaran tersebut siswa tidak hanya belajar membagi suatu bilangan, tetapi ia juga harus mengetahui mana bilangan prima. Ketika siswa sudah mengetahui yang mana bilangan prima, maka untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, siswa akan lebih mudah. Selain itu juga siswa harus teliti untuk dapat menempatkan bilangan mana yang tepat untuk dimasukkan ke dalam KPK dan FPB. Maka dari itu, siswa harus benar-benar memiliki ketelitian untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kemudian ada pun cara yang dapat kami gunakan untuk dapat memancing siswa dapat mengetahui 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24, yaitu dengan cara menggunakan lidi yang telah kami siapkan. Jadi di dalam lidi tersebut ini seumpama misalnya 48, maka kita menyiapkan lidi 48 dan kemudian dibagi dengan 2 maka hasilnya 24. Dengan cara begitu siswa akan lebih mudah mengetahui bahwa 48 dibagi 2 adalah 24. Nah, kemudian cara pengerjaannya yaitu siswa dapat mengerjakan soal di bawah ini dan mengetahui hasil dari FPB dan KPK. Berikut ini adalah cara menentukan KPK dan FPB. Nah, misalnya seperti angka 48 dan 24. 48 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. Nah, angka-angka tersebut itu berasal dari angka yang telah ditunjuk. Nah, sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 4. Nah, angka tersebut juga berasal dari angka-angka yang telah ditunjuk, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian KPK dari angka tersebut adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, kemudian untuk angka 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Berikut adalah cara menentukan KPK. Itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Sedangkan FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, di sini kita ambil pangkat yang paling terkecil. Jadi FPB-nya adalah 24. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Suci Indasari. Kepada Suci, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Yang pertama ada kain flanel, kemudian styrofoam, triplek yang ditutupi bagiannya dengan kain flanel, kemudian ada kertas karton, kemudian tusuk sate, kemudian tuspin, lem tembak yang digunakan untuk perekat pada kain sebagai penutup. Kemudian ada double tip, yaitu fungsinya sama, digunakan untuk merekatkan bagian yang ingin direkatkan. Kemudian kertas origami, kemudian ada kardus, gunting, karter, lilin, dan penggaris. Adapun teknik atau langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, potong triplek sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, triplek selesai dipotong. Selanjutnya, potongan kain flanel sesuai dengan ukuran triplek. Lalu bungkus triplek dengan kain flanel tersebut, rekatkan dengan lem tembak.
Setelah triplek telah ditutupi oleh kain flanel, tahap yang selanjutnya adalah memotong styrofoam. Potongan styrofoam berbentuk lingkaran, kotak, dan persegi panjang. Lalu setelah styrofoam dipotong, styrofoam yang berbentuk bulat-bulat diberi tusuk sate untuk mengaitkan bulatan-bulatan yang lainnya. Selanjutnya, setelah selesai tempel, bulatan tersebut pada triplek yang telah dibungkus dengan kain flanel. Kemudian, untuk styrofoam yang berbentuk kotak persegi panjang ditempel di sebelah bulatan yang tadi dan ditempel di bawah bulatan tersebut. Selanjutnya, styrofoam yang berbentuk persegi direkatkan dengan double tip dan lem tembak. Kemudian, bentuk styrofoam tersebut menjadi kotakan dan ditempel pada triplek. Lalu, potongan karton bulat, persegi panjang, kecil, dan besar sesuai dengan yang diinginkan. Tempel karton bulat pada styrofoam dengan menggunakan tool pin agar dapat dibongkar pasang. Lipat karton yang sudah dipotong persegi panjang dengan ukuran kecil, lalu di dalamnya diberi tulisan soal-soal yang akan dikerjakan peserta didik serta beri angka pada luarnya. Lalu, tempelkan karton yang sudah diberi tulisan di atas styrofoam yang berada di samping lingkaran kecil bersusun. Kemudian, karton yang dipotong persegi panjang besar tempel menggunakan tuspin tepat di styrofoam persegi panjang yang berada di bawah bulatan-bulatan bersusun menggunakan tuspin. Potongan kardus sesuai dengan keinginan diberi lubang lalu digantungkan dengan tali pita di atas. Kemudian, potong huruf-huruf di atas kertas origami lalu dipotong. Lalu, tempel menggunakan double tip. Hias media dengan potongan styrofoam yang dipotong seperti stick dan ditempelkan tepat di ujung triplek yang berlapis flanel. Kemudian yang terakhir, media siap untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridania. Kepada Ridania, saya persilahkan. Adapun kelebihan media pembelajaran, kelebihan dari media yang kami buat yaitu siswa dapat mengerjakan soal sambil bermain menggunakan media tersebut. Terdapat warna-warna yang mencolok pada media, mudah dibuat, memudahkan siswa memahami pelajaran dan melatih siswa agar dapat memiliki konsentrasi yang tinggi serta teliti. Kekurangan dari media pembelajaran, yang pertama, media mudah rusak jika terkena air atau guncangan angin. Yang kedua, proses pembuatan media lumayan sulit. Dan yang ketiga, ukuran media pembelajaran yang kurang besar untuk ditampilkan di depan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ola. Saya persilakan. Baiklah, di sini ada pengembangan media. Adapun media yang kami buat ini merupakan suatu media yang kami kembangkan dari YouTube, yang dimana di dalam YouTube kami terlihat media tersebut hanya dituliskan melalui aplikasi. Kemudian kami terinspirasi dari video tersebut dan kemudian kami kembangkan melalui media yang telah kami buat. Tidak hanya itu, kami juga menambahkan seperti permainan yang dimana permainan tersebut disusun merupai lotre. Jadi, siswa memilih salah satu lotre tersebut yang berisi soal untuk dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada hasil media. Yang pertama ada media sebelum digunakan, yang kedua ada media setelah digunakan. Yang pertama, media sebelum digunakan. Sebelum mengujikan media tersebut kepada siswa, kami belum mengetahui apakah media tersebut sesuai atau tidak untuk siswa dan apakah media tersebut dapat menarik perhatian siswa agar mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian, materi setelah digunakan. Media pembelajaran tidak akan terlihat hasilnya apabila tidak diuji cobakan secara langsung. Di sini kami telah menguji media kami di sekolah dasar kelas 4. Setelah kami melakukan pengujian pada media tersebut, ternyata siswa senang, dapat memahami materi yang dijelaskan dan dapat menempatkan angka-angka pada media yang sesuai. Baik, itu saja yang dapat kelompok 3 jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.